Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kenalin aku Fiona Devara. Untuk pertama kalinya di channel ini, aku mau nyeritain kisah urban legend tentang sebuah dusun yang tiba-tiba hilang dalam satu malam. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu cerita ini ya, tapi nggak apa-apa, tetap bakal aku ceritain lagi. Nah, tapi sebelum itu boleh dong dibantu subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin kontennya. Makasih. Tragedi dusun hilang sekejap ini terjadi di daerah yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu dataran tinggi Dieng. Karena keindahannya, banyak wisatawan lokal maupun asing yang sering berkunjung ke Dieng. Pada saat libur panjang atau weekend, itu pasti dipenuhi wisatawan. Tapi selain kecantikan alam dan potensi wisata sejarahnya, kawasan Dieng juga menyimpan kisah legenda kelam tentang lenyapnya desa dalam satu malam. Jadi dulu, pada tahun 1930, di sekitar lembah pegunungan Dieng ada sebuah permukiman warga yang terdiri dari beberapa dusun. Salah satunya Dusun Legetang yang berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dusun Legetang ini nih berada di sebelah utara dataran tinggi Dieng, terletak di ketinggian antara 2000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi dengan beberapa bukit dan gunung, salah satunya Gunung Pangamun-Amun. Dulu nih ya, Legetang ini merupakan dusun yang sangat makmur pada saat itu. Ya karena kondisi tanah mereka yang subur membuat mayoritas masyarakat dusun Legetang ini nih bekerja sebagai petani. Nah, para petani yang ada di sana kebanyakan sukses dengan beragam jenis sayuran dan hasil kebun mereka. Ya, bisa dikatakan ini dusun yang hasil panennya paling good lah dibandingkan dengan dusun atau daerah sekitarnya. Nah, untuk merayakan hasil panen, biasanya mereka ngadain acara hiburan dengan mendatangkan penari atau lengger. Tapi salahnya di sini, tarian yang mereka bawakan itu ada mengandung unsur-unsur erotis. Selain itu, dalam waktu yang sama, mereka juga melakukan hal-hal yang dilarang, seperti mabok-mabokan, berjudi, bahkan berzina. Dan kegiatan itu tuh terus berulang setiap tahunnya pada saat perayaan panen. Terus sampailah pada tanggal 16 April 1955. Pada saat itu di malam hari, terjadi hujan yang sangat deras. Semua warga yang ada di Dusun Legetang dan Desa Pekasiran sekitarnya nggak ada yang berani keluar rumah. Nah, tapi di tengah suasana hujan yang deras gitu, masyarakat Dusun Legetang ini masih asik melakukan kegiatan kemaksiatan. Lalu sekitar dini hari, tiba-tiba aja ada suara dentuman yang keras banget sampai terdengar di berbagai dusun. Nggak hanya Dusun Legetang aja, tapi tuh dusun yang lain juga pada dengar. Ya karena cuaca yang gelap dan hujan juga belum reda, warga nggak ada yang berani mengecek keluar rumah. Baru pagi harinya, setelah hujan reda, mereka keluar tuh dan cari tahu yang semalam itu sebenarnya suara apa. Pas mereka lihat Gunung Pangamun-Amun kaget karena puncak gunungnya udah nggak ada. Ternyata jatuh dan menimbun Dusun Legetang. Dan Dusun Legetang yang tadinya berada di lembah nih, yang tadinya dikelilingi bukit dan gunung, sampai berubah jadi bukit baru. Puncak Gunung Pangamun-Amun telah menimbun Dusun Legetang beserta seluruh isinya. Sekitar 450 warganya hilang dalam semalam tertimbun longsoran tanah. Nah, karena keterbatasan alat dan kondisi cuaca yang masih buruk, takutnya ada longsoran susulan lagi kan. Akhirnya pemerintah dan masyarakat setempat mutusin untuk tidak melakukan pencarian ataupun mengevakuasi para korban. Ya takut juga ya, barangkali tiba-tiba ada longsoran susulan kan. Lagian di zaman itu kayak alat-alat juga masih terbatas. Ditambah lagi lihat kondisi di situ, diperkirakan nggak ada korban yang selamat. Menurut cerita turun-temurun warga setempat, sebelum terjadinya bencana tanah longsor yang mengubur Desa Legetang, sebenarnya alam udah ngasih pertanda nih guys. Sekitar 70 hari sebelum kejadian, katanya banyak yang menyaksikan berbagai jenis hewan tiba-tiba aja turun dari atas Gunung Pangamun-Amun. Burung-burung terbang ke sana kemari yang sering diartikan sebagai pertanda bencana. Sebenarnya semua udah disadari oleh warga Dusun Legetang. Bahkan warga Dusun Legetang mengecek ke atas Gunung Pangamun-Amun. Katanya di sana mereka melihat retakan tanah yang bakal jadi longsor. Terus warga Dusun Legetang bergotong royong membuat parit untuk menahan longsoran. Jadi misal ini gunung, ini Dusun Legetang, terus mereka buat parit di tengahnya biar kalau terjadi longsor tanahnya tertahan parit yang mereka buat tadi. Tapi ya mereka nggak nyangka guys kalau takdir berkata lain. Mereka nggak ngira kalau bencana yang datang lebih dahsyat dari perkiraan. Nah, masyarakat sekitar mulai mengaitkan kejadian ini dengan kebiasaan dan perilaku warga Dusun Legetang yang tidak baik. Warga Dusun Legetang selalu asik dengan pesta-pesta yang penuh dengan maksiat sehingga lupa dengan adanya ancaman bahaya dari Gunung Pangamun-Amun. Masyarakat sekitar lantas menganggap mungkin ini semua terjadi karena teguran dari Tuhan atas kemaksiatan yang mereka perbuat. Hilangnya Dusun Legetang dalam satu malam juga dihubungkan dengan cerita kaum Nabi Lut, Sodom dan Gomora yang penduduknya hobi maksiat dan menyukai sesama jenis, sehingga Tuhan memberikan azab di waktu subuh. Kota Sodom diangkat ke langit lalu dijungkir balikan jatuh ke tanah sehingga menewaskan seluruh kaum yang suka berbuat maksiat. Kisah yang sama diyakini terjadi di Dusun Legetang, tapi ya wallahu alam kita nggak ada yang tahu. Setelah kejadian itu, pemerintah setempat kemudian membangun sebuah tugu
tugu, peringatan, dan prasasti yang menjadi semacam penghormatan terakhir untuk para penduduk desa Legetang dan menjadi pengingat juga bagi masyarakat bahwa tragedi hilangnya dusun tersebut benar-benar pernah terjadi. Sampai sekarang tugu itu dikenal sebagai Tugu 55 karena kejadiannya di tahun 1955. Wilayah dusun Legetang kemudian berganti nama jadi dusun Kepakisan, dan di atas bukit yang menimbun dusun Legetang, warga kembali memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Nah, begitu guys cerita hilangnya dusun Legetang yang tiba-tiba aja hilang dalam satu malam. Ih, ngeri ya, emang namanya kematian, bencana, apapun itu kalau Allah udah berkehendak, manusia cuma bisa pasrah. Makanya sebisa mungkin kita jauhi maksiat, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah kan. Mending nyari kebaikan sebanyak-banyaknya biar semoga besok bisa masuk surga, amin. Buat yang punya cerita seru, apa pengen aku ceritain horor, konspirasi, apa sejarah, silahkan komen di bawah. Tapi jangan lupa dibantu juga subscribe channel ini ya, makasih. Aku Fiona Devara pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.